Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita semua masih bisa bertemu lagi pada hari ini dalam kegiatan pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPA terpadu. Hari ini materinya kita praktikum ya. Siap untuk praktik? Siap. Iya. Kemudian ada LKPD yang sudah Ibu bagikan di meja kalian masing-masing. Jadi hari ini materi kita adalah tentang apa? Itu asam dari rasa. Kalau asam berarti rasanya asam. Lalu kalau basa, kira-kira pahit katanya. Ada yang setuju? Kalau basa sifatnya yang pertama adalah pahit, yang kedua adalah licin kalau dirasakan di tangan. Jadi kegiatan kita hari ini kita mengetahui bagaimana secara tepat sifat suatu asam, basa, dan garam. Oke, sekarang sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, silakan masing-masing kelompok ambil satu keranjang yang sudah Ibu sediakan. Tolong mengambilnya hati-hati ya, karena ada barang-barang atau peralatan yang mudah pecah. Masing-masing bawa secara pelan-pelan, hati-hati. Sekarang silakan perhatikan di kelompoknya masing-masing. Yang pertama, bahan yang kita sediakan apa? Ayo. Yang pertama adalah air. Yang kedua ada Kertas apa lagi? lakmus. Ada tempat larutan. Yang ketiga ada sendok. Sendok yang fungsinya untuk mengaduk atau mencampur larutan. Lalu yang keempat ada kertas yang warna kuning, kertas label. Ya. Jadi sekarang kerja yang pertama, silakan wadahnya kalian beri kertas label masing-masing dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti kita menggunakan 5 larutan. Sudah? Nah, kalau sudah, ini Ibu contohkan. Ini Ibu membawa 1 buah larutan. Jadi ini sudah bentuknya larutan. Tidak Ibu sebutkan ini larutan apa. Hanya larutannya menghasilkan endapan yang berwarna putih. Lalu Ibu bawakan ini ada 2 lembar kertas. Ya, jadi nanti kita menentukan sifat asam, basa, dan garam itu melalui hasil dari pengamatan terhadap 2 kertas ini. Ini biru. Keduanya nanti saat kita celupkan ke larutan, kalau kedua kertas ini menghasilkan warna merah, maka sifat larutannya Asam. Sifat larutannya asam. Kalau keduanya nanti menghasilkan warna merah, maka sifat larutannya asam. Kalau menghasilkan warna biru, sifat larutannya ya. Ini lakmus biru, ini lakmus merah. Silakan di ini. Nah, dicoba di larutan yang ada di depan. Mari kita coba. Sudah dicelupkan, hasilnya bagaimana Repan? Ayo, diperlihatkan begini. Nah, Repan sudah mencelupkan kertas lakmus biru dan merah, dan hasilnya kertas lakmusnya menjadi Biru. menjadi warna biru. Itu artinya larutan yang sudah Ibu sediakan bersifat basa. Bisa? Ayo, untuk larutan 1 silakan. Larutan 2, ini ada sabun cuci piring. Ya, silakan masing-masing kelompok. Ya, nanti silakan dibikin larutan ya, dicampur dengan sedikit air. Larutan ketiga yaitu
air kapur. Larutan keempat yaitu larutan sabun. Ayo silakan untuk kelompok yang belum. Dan terakhir adalah larutan yang kelima. Ayo silakan dibawa ke sini. Larutan kelima ini adalah aquades. Sudah? Sudah dibikin menjadi larutan. Ada yang belum? Ayo kita tunggu untuk yang belum. Silakan sendok. Kalau sendoknya sudah dipakai untuk satu larutan, jangan dicampur dengan larutan lain. Kelompok 2? 3? Sudah. 4? Sudah. 5? Hello. Sudah. Kelompok 5 sudah jadi larutan? Sudah. Iya, kalau sudah silakan masing-masing. Ayo. Ayo pada papa tangannya. Yang penting ujungnya dipegang dikit ya. Bawah semua. Ya, silakan. Jangan dicelupkan dulu, nanti secara bersama-sama kita mencelupkan larutan ya. Kertas lakmus merah dan lakmus biru dicelupkan ke masing-masing larutan 1 sampai 5. Ayo silakan. Boleh secara bergantian. Ayo boleh secara bergantian. Kasih. Ayo silakan dicelupkan. Jadi Tadi larutan 1 adalah air. Larutan 2 sabun cuci piring. Larutan air kapur. aquades. Yang kelima air. Sabun cuci piring. Yang ketiga isi tabelnya ya. Lakmus merah berubah menjadi apa? Lakmus biru berubah menjadi air cuka adalah asam. Sekarang kita lihat yang kedua, larutan sabun cuci piring. Kelompok 1 merah-merah, kelompok 2. Ayo, sebenarnya sabun cuci piring itu harusnya lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Jadi sifatnya asam. Iya. Menjadi biru, lakmus biru menjadi biru. Ini semuanya biru. Nah, lakmus. Jadi lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Aquades itu sifat larutannya adalah garam atau netral. Nah, sekarang
Ibu tanya. Seharusnya jawabannya merah menjadi merah, biru menjadi merah. Nah, kemudian ini Aquades untuk kelompok 2 seharusnya jawabannya merah tetap merah, biru tetap menjadi biru. Kalau di sini berubah menjadi merah, berarti ada kesalahan dalam pembuatan. Iya, dalam pembuatan larutan boleh, dalam memegang kertas lakmus bisa. Mungkin tangannya bekas memegang benda yang lain. Iya, benda yang lain, makanya berubah hasilnya. Nah, sekarang silakan kalian buat kesimpulan. Tiga itu apa? Kaput. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Larutan air cuka dan sabun cuci piring bersifat asam karena lakmus biru menjadi merah, lakmus merah tetap merah. 2. Larutan air kapur dan larutan air deterjen bersifat basah karena lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. 3. Larutan Aquades bersifat netral atau garam karena tidak mengubah lakmus merah maupun lakmus biru. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk selanjutnya kelompok 5 dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Octavia dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Larutan air cuka dan sabun cuci piring bersifat asam karena mengubah lakmus biru menjadi merah diketahui sifatnya asam. Larutan air kapur dan deterjen bersifat basah karena mengubah lakmus merah menjadi biru diketahui sifatnya basah. Larutan Aquades bersifat garam atau netral karena kertas lakmus berwarna merah dan biru tidak menghasilkan warna apapun. Ya, itulah dari kelompok 3. Ya, terima kasih. Dan kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhasana dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil praktikum pada hari ini. Larutan yang mampu mengubah lakmus biru menjadi merah adalah larutan yang bersifat asam, yaitu air cuka dan sabun cuci piring. Larutan yang mampu mengubah lakmus merah menjadi biru adalah larutan yang bersifat basah, yaitu larutan air kapur, larutan deterjen. Larutan yang tidak mampu mengubah lakmus merah maupun biru adalah larutan yang bersifat netral, yaitu Aquades. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang asam, basa, dan garam. Air cuka, sabun cuci piring adalah asam karena mengubah kertas lakmus merah menjadi merah, biru menjadi merah. Air kapur, deterjen adalah basah karena mengubah kertas lakmus merah menjadi biru dan biru menjadi biru. Aquades adalah netral karena tidak mengubah warna kertas lakmus merah maupun biru. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Satu, larutan yang bersifat asam adalah jawab air cuka, sabun cuci piring. 2. Larutan yang bersifat basah adalah jawab air kapur, deterjen. 3. Larutan yang bersifat garam atau netral adalah Aquades. Alasannya, karena lakmus biru berubah menjadi merah ketika dimasukkan dalam larutan air cuka, sabun cuci piring. 2. Karena lakmus merah berubah menjadi biru ketika dimasukkan ke dalam air kapur dan deterjen.
Larutan agak dalam atau netral, tidak mengubah lamus merah maupun lamus biru jika dimasukkan ke dalam larutan aqueous. Iya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya. Kapur Air kapur dan deterjen. deterjen karena mengubah lakus merah menjadi biru, lakus biru tetap biru. Larutan yang bersifat netral adalah larutan aqueous karena Lakmus merah tetap merah, lakmus biru iya, karena tidak mengubah lakmus merah ataupun lakmus biru. Jadi itulah kegiatan kita pada hari ini. Dan untuk kelompok terbaik pada hari ini, dari kerjanya, dari hasil diskusi kelompoknya, dari cara mempresentasikannya adalah dari kelompok jeng jeng jeng. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Terbaik kedua adalah kelompok 5. Terbaik ketiga adalah kelompok 4. Terbaik kelima adalah kelompok terbaik keempat adalah kelompok 1 dan terbaik kelima adalah kelompok 2. Karena hasilnya tadi yang terakhir ada ini ada yang keliru sedikit. Ya, Ibu ucapkan terima kasih dulu. Kita ketemu lagi nanti pertemuan berikutnya dalam materi unsur sinema dan campuran. Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.